Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aldino di program Berisik, berbagi informasi sains secara asik dalam konten YouTube channel Aldino Kamarudin Santoso. Udah lama nggak syuting karena cuma repost posting ulang rekaman waktu ngajar, rekaman-rekaman lama diedit. Ya, sekarang saya mencoba untuk syuting lagi dan kebetulan ada bahan dan sekarang Berisik ini menjadi populer di kalangan lingkungan terdekat saya ya, karena ternyata sukses memancing pertanyaan-pertanyaan unik seputar dunia sains, fisika, biologi, kimia mungkin, terus intinya adalah yang aneh-aneh tapi masih tentang sains, dan ini membuat saya juga kadang agak pusing tapi kadang wah senang, berarti berhasil ini memancing murid atau teman-teman guru atau mungkin temannya murid dan sebagainya untuk bertanya tentang sains sih. Dan itu menjadi bangga sih saya, jadi kayak wah ternyata sains ini menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh anak-anak dan mulai merasuk dan mereka penasaran, sehingga kalau mereka penasaran berarti mereka punya niat semangat atau niat belajar lebih banyak lagi tentang dunia sains. Oke, kali ini pertanyaan datang dari WhatsApp. Waktu itu saya lagi bersih-bersih laboratorium, terus tiba-tiba masuk, yaitu dari anak wali saya dulu di kelas perawat 2 yang sekarang udah lulus, dan pertanyaannya sangat unik ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaannya adalah, Pak, belatung yang muncul di tempat makan yang nggak dicuci 2 hari itu dari mana sih munculnya? Kalau yang saya baca dia ada karena lalat, tapi ini dia tempat makannya ditaruhnya di jok motor, kan nggak ada yang masuk lalatnya gitu kan. Terus dia muncul dari mana? Jamur, beda kan? Oke. Saya ketawain, ini pertanyaannya unik sekali ya. Bekas makanan, kotak makan, masukin jok, setelah beberapa hari kok muncul hewan atau makhluk hidup aneh gitu kan. Kok ketawa sih Pak? Saya nanya betul-betul ini. Oke, nah kebetulan waktu itu saya lagi di laboratorium teknologi lab medik beserta ibu kaprodinya yang lagi bersihin lab. Dan saya langsung tanya, karena orang teknologi lab medik ini orang-orang yang juga meneliti mikroba-mikroba atau makhluk hidup yang mikroskopis, terutama yang berkaitan dengan penyakit gitu kan. Langsung saya tanya, dan karena jawabannya cukup panjang, capek ngetik, kita dengarkan saja voice note-nya. Oke, mengapa kok kan ada kotak makan nih, bekas sisa makanan tertutup? Kan tertutup berarti nggak ada hewan atau apalagi dimasukin jok motor. Kenapa Bu berarti Bu? Pertanyaannya pertama, kotak makannya sudah dicuci atau belum? Ya biasanya sih udah dicuci sebelum makan, maksudnya makan sebelum makan kan udah dicuci. Setelah habis makan menyimpan. Belum, nggak dicuci. Belum, oke, baik. Apakah ada jaminan makanan yang kita tadi makan sebelumnya itu benar-benar bersih, tidak ada kontaminasi? Tidak ada jaminan, karena bisa jadi yang kita makan itu tidak selalu steril, maksudnya makanannya. Karena bisa jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak steril. Jadi kalau ada kontaminan, karena mikroorganisme itu kan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, kemungkinan dari situ. Kenapa Bu, makanan atau minuman kita itu yang misalnya terkontaminasi kita tidak sakit atau kita tidak apa-apa ya, karena kita punya sistem imun bawaan. Bisa jadi kalau kita keseharian itu kita kan tidak jamin dalam setiap hari itu kita steril gitu kan, tidak ada kontaminasi bakteri, virus apapun, tapi ternyata kita baik-baik saja, berarti sistem imun kita bekerja dengan baik. Dan masalah kotak nasi tadi bisa jadi tanpa kita ketahui di dalam kotak tadi sudah ada, dan akhirnya beberapa hari kita lupa mengeluarkan dari jok, di dalam sisa kotak tadi sudah berkembang biak gitu, jamur dan lain-lain ya kan, seperti itu, dan memungkinkan bakteri juga untuk berkembang biak di situ karena suasananya bagus kan, lembab-lembab gimana gitu, kotor-kotor gimana gitu ya kan, seperti itu kemungkinannya. Kenapa dia bisa bau? Ya maksudnya ikan aneh, katanya belatung itu kan dari lalat. Lalatnya kan maksudnya lalat kan harus bertelur dulu toh di. Bisa jadi makanan tadi udah keteluran. Lalatnya udah bertelur duluan. Berarti kita terbangan kan ya
hinggaplah di situ. Kan dijelasin dari pertama, kita tidak jamin makanan dan minuman kita itu benar-benar steril atau bersih. Tidak ada. Oke. Jadi kita udah dengarkan dengan seksama tadi, ternyata memang makhluk hidup yang berada di kotak makan itu sudah ada di kotak makannya sebelum dimasukkan ke jok motor gitu kan. Duh, dari mana? Ya karena ketika kita memasukkan makanan ke kotak makan atau sebelum makanan dimasukkan ke kotak, kita nggak benar-benar tahu apakah kotak makan tersebut steril atau bebas dari mikroba atau makhluk hidup atau masih ada gitu kan, walaupun cuma beberapa biji saja beberapa ekor beberapa saja gitu kan. Jadi ketika kita memasukkan makanan terus kita makan mungkin dari air liur atau bekas sendok, bekas tangan kita, itu masih ada yang nempel di sisa-sisa nempel di kotak makannya itu, terus ketika masuk ke jok mereka berkembang biak dengan cepat gitu kan, karena mereka kan berkembang biaknya nggak perlu kawin gitu kan, ada yang membelah diri lah, ada yang satu jadi dua lah, ada yang ketemu langsung jadi banyak lah, seperti itu. Ternyata masih ada lagi sambungannya. Jadi karena Vivi ini nanya lagi, oh bakteri juga kah? Nah, apakah bakteri ya yang selalu ada di kotak makan itu kan? Nggak virus nih, nggak jamur nih lah. Karena memang agak susah ya ngidentifikasi seperti itu, apalagi biologi pun juga sebenarnya tidak mudah ya. Maksudnya orang-orang biologi pun juga harus ada langkah-langkahnya untuk mengidentifikasi apakah itu bakteri atau itu virus atau itu jamur itu kan. Lalu ini kok keren gitu dia ya, bisa tiba-tiba muncul gitu yang awalnya gak ada, wujudnya jadi ada. Ternyata masih ada lagi lanjutannya. Kayaknya saya ini yang VN ini kalau salah. Dengarkan. Bakteri bukan tiba-tiba muncul, tapi bakteri ini sebenarnya udah tersebar di mana-mana di sekitar kita. Jutaan, banyak sekali lah. Ketika kita cuci tangan, itu kita mungkin melarutkan bakteri itu ngalir gitu kan. Jadi tangan kita setidaknya terbebas dari banyaknya bakteri, tapi bukan berarti benar-benar free ya. Nah, makanan itu juga sama. Makanan di kotak makan itu, kalau kamu kotak makanmu udah kamu cuci sebelumnya, itu kan kadang kalau habis kamu cuci kotak makanmu juga kamu biarin aja tuh dikeringin gitu kan. Nah, itu bukan berarti dia juga terbebas. Akhirnya datang lagi bakterinya. Datang dari mana? Ya dari mana-mana, lewat udara terbang, lewat cairan juga bisa, lewat hewan yang hinggap juga bisa, macam-macam. Tapi mungkin yang paling utama adalah lewat angin ya. Nah, ketika kotak makan diisi makanan itu juga sama. Kamu beli makanan dari mana? Dari rumah Pak? Oke, nasi Pak dari rumah. Iya, tapi belum tentu makanan tersebut terbebas full atau terbebas sepenuhnya dari bakteri. Nah, ketika makan itu campur semua. Nah, ketika makanan itu udah tertutup, terus akhirnya masuk ke jok, sisa-sisa bakteri yang tadinya memang ada sebelumnya dan nggak kemakan atau mungkin nggak hilang dan nggak kelihatan, itu menggandakan diri. Jadi dia yang akhirnya membusukkan makanan. Ketika makannya busuk, berubahlah zat kimia atau zat susunannya. Misalkan nasi busuk itu kan dia bakal berubah menjadi baunya busuk, terus warnanya berubah, bentuknya pun berubah lah di situ. Apalagi selain nasi ya, daging misalkan, ayam misalkan, tahu tempe itu kan bakal berubah warna lah. Itu yang akhirnya memicu munculnya, kita belum ngomong bakteri, kita ngomongnya mikroba aja ya, makhluk hidup yang ukurannya mikro atau kecil itu ya, karena banyak sekali. Kita belum tentu itu bakteri, belum tentu itu, siapa tahu itu protista ternyata, atau mungkin itu jamur, karena jamur pun ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Yang mikroskopis ini aja kemarin kan saya nggak praktek karena saking susahnya ya, paling nggak mikroskopis kemarin cuma jamurnya roti itu aja, itu pun mikroskopis yang saking banyaknya baru dia bisa makroskopis itu kan. Jadi sebenarnya ini kayak kamu mau deteksi pembunuhan ruang tertutup gitu kan, dari mana ini tertutup semua kok bisa membunuh gitu kan. Ya ceritanya adalah dia udah masuk dari dulu. Dia udah masuk sebelum dikunci, maksudnya sebelum joknya motor ditutup udah masuk loh. Jadi ya seperti itulah gambarannya ya, kalau ada makhluk hidup yang entah jamur, entah bakteri
itu tersebar di mana-mana. Bahkan di jok motor itu sebenarnya juga mungkin udah ada mikrobanya ya, bakteri atau virus atau mungkin jamurnya gitu kan. Dan ketika dia menemukan suatu daerah atau suatu makanan yang udah busuk, yang udah maksudnya yang udah kayak lampau, itu kan dia suka gitu lingkungan, akhirnya malah menjadi-jadi seperti itu. Jadi ada banyak proses ya di alam ini, termasuk apalagi yang organik ya, makanan yang dari sayur, dari apapun itu. Jadi kayak kalau dibiarkan aja ya bakal kalah gitu kan dengan makhluk hidup yang kecil-kecil itu kan, dan akhirnya merubah warna, rasa, bau dan sebagainya. Oke, jadi itu lumayan menjawab ya, sampai akhirnya Vivi ini, oh iya ya Pak, paham, makasih udah menjawab pertanyaan saya, bisa tidur ya. Alhamdulillah. Mungkin beberapa hari tidak bisa tidur gara-gara kepikiran ini dari mana datangnya itu kan, kok tiba-tiba makanan ditaruh jok, nggak ada yang mungkin maksud Vivi itu keinget teori biologi kalau nggak teori asal usul kehidupan menurut biologi, yang mana makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya ya, mungkin ya katanya Vivi, mungkin kan tadi kan lalat ya kalau nggak salah, Lazarus Spallanzani itu yang membuat kuah kuah yang ditutup rapat, nggak ada lalat yang bisa bertelur di situ, ya udah nggak ada anak dari lalat itu kan, nggak ada makhluk hidup lalat yang baru itu kan. Tapi ketika kuah atau kaldu itu dibuka, ada lalat yang bertelur, jadilah telur lalat tersebut menetas dan jadi lalat baru gitu kan. Mungkin maksud Vivi seperti itu. Jadi di kotak makan tersebut itu kan nggak ada lalat bertelur kan, kok tiba-tiba muncul makhluk hidup itu kan. Nah, tapi ini kan bukan lalat itu kan. Nah, jadi kemungkinan di kotak makan tersebut nggak mungkin ada lalat ya, kecuali lalatnya udah bertelur duluan entah di nasinya, yang mana telur lalat mungkin yang ukuran kecil banget atau yang mikroskopis, jadi kita nggak sadar ya bahwa sebenarnya kita jangan-jangan tiap hari meskipun cuci tangan itu nggak benar-benar steril dari kuman atau dari mikroba ya. Jadi ya akhirnya yang ngelawan adalah sistem antibodi atau sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Oke, pertanyaan yang cukup bagus dari Vivi, dari anak wali saya dulu ini. Terima kasih atas pertanyaannya, dan kebetulan alhamdulillah udah bisa menjawab dengan baik. Semoga bermanfaat dan saya sharing ke teman-teman semua, penonton semua, supaya mendapat lebih banyak wawasan. Kalau ada yang salah atau ada yang tidak sesuai, mohon dikoreksi dari ahli biologi, dari ahli-ahli kimia, teknologi, laboratorium dan sebagainya. Dan jika ada pertanyaan lagi aneh-aneh, kalau nggak salah ini juga masih ada yang menunggu dari murid-murid saya ini yang tanya aneh-aneh, nanti akan kita bahas di konten-konten berisik selanjutnya. Oke, jangan lupa like dan komen dan subscribe. Jika dirasa bermanfaat, silakan disebarkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.